Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada siang hari ini anak-anak? Baik. Baik ya. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya. Ya. Doa akan Bapak pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang IPA. Ya. Kita akan belajar tentang materinya itu hubungan antara makhluk hidup ya. Kan kalau di sini ada banyak ya hubungan antara makhluk hidup ya. Hubungan antara makhluk hidup itu ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan ya. Nah, di sini ada contohnya yang pertama. Nah, itu tentang simbiosis. Simbiosis itu juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama simbiosis mutualisme, yang kedua itu simbiosis paratisme, yang ketiga itu ada simbiosis komensalisme. Nah, di sini ada yang tahu nggak? Ini contoh gambar apa? Apa? Rantai makanan. Nah, di sini ada contoh gambar rantai makanan. Nah, di sini tuh ada strukturnya ya. Ini strukturnya. Ini Bapak jelasin dulu. Di sini ada simbiosis. Apa sih simbiosis itu? Jawab. Ayo. Apa? Apa? Disebut simbiosis di dalam mengenal tiga macam kehidupan simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis Parasitisme, parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Nah, jelasin lagi ya. Jadi simbiosis itu adalah hubungan antar makhluk hidup yang tadi Bapak jelasin pertama. Ada yang hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan nggak contoh gambar ini apa saja? Kamu ya? Ya, coba yuk. Iya, terus? Iya. Burung dimakan ular. Hah? Salah. Ular dimakan burung. Nah, jadi gambar di sini tadi apa namanya? Rantai makanan. Nah, di sini rantai makanan ini itu saling berkaitan ya. Jadi misalnya kayak tadi ada padi itu dimakan sama jangkrik, itu kan menguntungkan atau merugikan? Kalau padi dimakan jangkrik merugikan, berarti nggak baik ya kalau jangkrik itu. Jadi namanya hama. Jadi jangkrik itu menjadi hama ya. Terus di sini ada juga jangkrik dimakan kodok. Nah, terus ada juga kodok dimakan ular. Terus lagi ular dimakan sama burung. Nah, di sini juga tadi sudah Bapak jelasin, simbiosis itu terbagi menjadi tiga ya. Nah, yang pertama ini ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu adalah hubungan antara makhluk hidup, dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, jadi itu yang tadi sudah Bapak jelaskan. Yang kalau tadi kan ada yang merugikan ya, kayak padi sama jangkrik itu merugikan. Nah, di sini yang menguntungkan. Jadi misalkan di sini ada gambar itu gambar kupu-kupu sama bunga. Nah, jadi misalkan kupu-kupu sama bunga ini itu saling menguntungkan. Jadi kupu-kupu itu menyerap madunya, menyerap inang dari si bunga ini, tapi itu menguntungkan. Jadi menguntungkan untuk kayak nih bunga serangga dan tumbuhan bunga. Nah, jadi itu kupu-kupu ini dia menguntungkan, saling menguntungkan. Jadi yang si kupu-kupu itu dapat madunya dan si bunganya itu dia juga putik sarinya itu kan disebarin sama teman-temannya. Jadi bakal banyak lagi, menghasilkan banyak ini lagi, bunga-bunga ini lagi. Nah, jadi itu kalau yang merugikan itu kayak tadi satu, yang ini menguntungkan. Ada lagi nggak contoh yang menguntungkan selain ini? Ayo, ada lagi nggak yang menguntungkan? Ayo ini, ada yang tahu nggak? Hah? Ya, lebah bisa, lebah sama bunga juga ya. Terus ada juga misalkan cacing sama tanah. Nah, cacing sama tanah itu saling menguntungkan. Jadi cacing itu bisa menggemburkan tanah agar tanahnya subur. Jadi kalau misalkan kita menanam pohon di situ, pohonnya bakal tumbuh subur. Nah, jadi itu saling menguntungkan ya. Nah, terus selanjutnya itu simbiosis komensalisme. Nah, di sini itu simbiosis komensalisme adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan.
Nah contohnya seperti ini, anggrek dan berbagai jenis pakuan. Ada yang tahu nggak tanaman anggrek? Ada yang pernah lihat nggak kalau di pohon? Enggak. Nah ini gambarnya nih. Jadi pohon anggrek itu kalau misalkan di pohon itu dia kayak menyerap, nih, saling ini ya, hanya menguntungkan itu. Ini ada simbiosis komensalisme. Jadi di sini itu simbiosis komensalisme adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup di mana satu dia diuntungkan namun tidak yang lain tidak dirugikan ya. Jadi kalau misalkan pohonan anggrek ini dia kalau misalkan nempel di pohon itu dia diuntungkan, tapi pohon yang ditempel sama dia itu tidak dirugikan ya. Jadi beda sama benalu. Ntar ada contoh lagi. Jadi kalau tumbuhan ini dia nempel di pohon sana, di pohon mangga atau di pohon jambu, dia ini diuntungkan, tapi pohon yang ditempelin itu tidak dirugikan sama sekali sama dia ya. Nah ini selanjutnya itu ada simbiosis parasitisme. Nah kalau simbiosis parasitisme itu adalah satu pohon yang ini ketergantungan sama pohon yang lain, tapi pohon yang satunya itu dirugikan. Yang tadi sudah Bapak jelaskan, ada di sini ada gambarnya, contoh gambar pohon benalu. Biasanya kalau kalian melihat di pohon mangga itu ada pohonan mangga yang kecil ini namanya benalu, dan itu merugikan sekali ya. Dia diuntungkan, tapi yang dia tempati itu dirugikan karena sari-sari yang ada di pohon itu diserap ya, sari-sari makanannya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan pohon yang ada benalu itu suka mati, suka kering ya, tahu kan? Nah ya mungkin pada siang hari ini Bapak dapat menyampaikan pelajaran itu saja. Untuk tugasnya ya Bapak minta kalian membuat 3 contoh ya, 3 contoh gambar. Tadi sudah Bapak menjelaskan tentang simbiosis dan juga tentang rantai makan juga ya. Nah untuk tugasnya itu kalian membuat 3 contoh gambar dan penjelasannya ya tentang simbiosis. Yang tadi ada simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, sama simbiosis apa? Yang tadi nih, simbiosis komensalisme. Nah jadi kalian membuat 3 contoh gambar dan membuat penjelasannya ya. Nah untuk pelajaran pada siang hari ini kita cukupi saja. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat semuanya. Sebelum Bapak akhirin, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ayo. Cukup ya? Ya, berarti cukup untuk pelajaran pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita membaca doa dulu ya. Membaca doa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.